Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing yang 1 liter. Suruh minum semuanya yang ada di situ, termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Apa yang membuat pukulan itu terjadi? Habis Papua sama izin Pak. Karena saya sakit itu dipukul sama anak buah itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gembok aja sama aduh. Saya ngerasa apa ya Allah udah ada keadilan. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal pada Selasa siang diwarnai isak tangis para kuasa hukum dari Saka Tatal. Tampak Farhad Abbas dan kuasa hukum Saka Tatal lainnya tak bisa membendung air mata saat mendengar keterangan salah satu saksi yang mengaku mendapatkan kekerasan oleh oknum polisi dalam kasus Vina di tahun 2016 silam. Pas saat tatalan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak, beli bensin di Batus Kota itu. Nah sebelum saya beli bensin sama Saka, habis beli bensin itu motor udah disimpan udah sampai 11. Dia sudah ngambil sampai 11 itu ada polisi, langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap dan langsung dipukuli. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu Pak, lihat HP dan musik. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Udah dipukulin, kita nyampe dari Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada kesana Pak. Emang ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, itu mukul polisi, dan disip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku ya saya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya, bilang aja terus nggak tahu. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Ya semua lah Pak, kan sampai remuk Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak, sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada meset Pak itu tuh, udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah, kayak udah binatang bisa tuh, ya tuh udah nyampe sana tuh Pak, udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu, pas pukulin gembok saya minum air kecil, 1 gelas gede, semuanya langsung minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal leger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Harus buat sama gugur itu Pak Kejep, itu yang mau bahas saya, itu yang ngetik saya Pak.
Itu sengaja. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak tidak Pak. Saya udah ngerasain ya, udah ngerasain satu. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh, bener-bener sama Mas Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja. Cuma dari kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya kuat, saya udah ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya apa Pak, bukan orang punya, tapi yang udah tahu, bilang apa. Yang dulu. siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Pak puasa menghibur Pak. Waktu saya sakit itu dipukul sama anak buah itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih beri mati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang menjut Pak. Untuk bongkar jangan sama kan. Saya ngerasa apa ya Allah, ada kabilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu Pak. Menjana tahu, karena saya tahu bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa ya saya boleh ada. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nama rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, ini maunya semua pulang Pak. Itu orang gak tahu-tahu. Orang macam yang buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau itu mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau ngomong yang jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin kakak nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang? Senang Pak. Senang. Bisa berdoa ya, semoga ada keadilan di mahkamah. Demikian, terima kasih majelis.